hiburan boleh. Contohnya kayak gini, habis asar tidur, maghrib ada bangun kembali bisa. Ini walaupun isya dulu baru kodok dan dosa. Tapi kalau sengaja, malam-malamnya rame ya, mau maghrib dulu ada kalau rame banget, kalau ditinggalin eman-eman sampai waktu isya masih rame, maghrib belum sholat, berarti sengaja meninggalkan sholat maghrib. Ini wajib sebelum sholat isya dia kodok. Artinya tak dosa dua, bukan betul. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja dosa, ya, menunda kodok dosa. Tapi kalau kemudian nggak dosa, tapi dia wajib kok. Ya, kalau yang lama-lama terus menjadi dan bapak saya itu kalau belum sholat makan bareng, apalagi nggak sholat nggak boleh makan. Padahal masih SD itu balik. Jadi begini Pak Ustadz, supaya kawan-kawan jamaah yang ada di sini lebih paham lagi terkait masalah pertanyaan dari Pak Kepala Pokon tadi, termasuk terkait masalah kodok sholat yang sebelum-sebelumnya kita tinggalkan. Nah itu kan yang wajib sholatnya setelah kita balik. Nah kita lupa sholat ataupun kita sengaja tidak melakukan sholat, kan kita kodok tuh. Nah artinya di sini jatuhnya dia wajib, tapi bunyinya kodok. Dilaksanakannya itu bisa setelah sholat 5 waktu kapanpun bisa. Ya. Adapun pelaksanaannya itu, contohnya kita habis sholat maghrib, kita kodok sholat maghrib tahun lalu, terus kodok sholat isya nyambung, kodok sholat subuh, sholat zuhur, terus nanti pas sholat isya kita kodok lagi nih, isya tahun lalu, terus kan, sehingga setiap sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu kita mengkodok sholat taun lalu yang kita tinggalkan. Nah sekarang kita kan tidak tahu berapa tahun tuh kita tinggalkan tuh. Nah bagaimana niatnya supaya kawan-kawan di sini lebih paham tuh Ustaz? Ya karena kita nggak hitung ya, tapi terhitung dari usia balik. Jadi kita mulai sholat aja kapan, gitu. Kalau balik 12 tahun kalau sekarang umur saya 50 tahun. Sering saya baru sekitar 5 tahun saya rajin sholat. Berarti kita punya tanggal 50 kurangi 20, 12 kurangi 20, 30 tahun kali 5, berarti 450 kali sholat. Itu ya betul. Kalau kita sehari 5 kali, berarti menjadi itu kalau mau niatnya ya usolli fardhu dhuhri qadaan lillahi. Usolli fardhu dhuhri salah sawate qadaan lillahi. Jadi semua niatnya sama seperti sholat wajib, hanya beda di akhirnya kodoa. Kalau yang itu kan adaan. Ya. Ini kodoa. Jadi adaan itu sholat yang dilakukan pada waktunya, itu namanya adaan. Langsung. Kalau sholat yang tidak dilakukan pada waktunya namanya kodoa. Tapi jumlah rakaatnya sama ya. Ya kalau boleh. Kalau dulu kalau selamat syaratnya menjamak sholat itu pertama dalam perjalanan jauh kurang lebih 82 km. Sini sudah diucul, sudah dalam 5 km.
sakit, kemudian maghrib lagi sekolahnya kalau apa namanya sujud menuju kepada Allah niatnya nanti begitu isya kan boleh jam 8, boleh jam 10, boleh jam 11. Makanya itu namanya rukhsah, boleh dipakai, boleh tidak. Artinya kita boleh dijawab, boleh rukhsah. Sebenarnya begini, saya mau ke Tanjung Karang dari sini, gitu loh. Dari rumah jam 10, karena keluar menuju Islaman sampai kota Agung berhenti jam 12. Tapi niat kita mau tadi kita sudah boleh menjamak asar di jam tadi. Boleh. Asar boleh dilakukan pada waktu dua rakaat boleh. Kalau itu sudah dua yang kedua, kita lagi naik mobil ini, bus atau mobil pribadi, lalu naik ada maghrib. Udah salat sholat dan maghrib. Udah nggak usah lagi kita lihat jamaah takhir aja. Nanti sholatnya maghrib. Kalau udah nyampe atau pas kita makan, itu boleh. Tujuannya adalah untuk jangan sampai sholat itu menjadi beban. Jadi sholat itu jangan menjadi beban perjalanan. Itu nikmatnya. Kalau orang di rumah, kenapa tak boleh jalan? Karena orangnya waktunya nunggu kerja apa saja mesti istirahat. Hanya dia mau sholat apa enggak? Asal kalau jam 5:30 dari rumah masih waktu. Tapi kalau dalam perjalanan, kadang orang agak terganggu, kayaknya pengen cepat nyampe. Itu gimana itu? Jadi intinya bukan permasalahannya kayak mesinnya, tetapi itu hukum memperbolehkan, itu rukhsah, boleh dipakai, boleh tidak. Ringanan, boleh dipakai, boleh tidak. Ya, satu lagi Ustadz. Apa perbedaan antara jamak takhir sama qashar? Apakah lebih utama yang jamak takhir atau jamak qashar? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan apabila terjadi seperti tadi? Kita seharusnya sholat maghrib di saat ini, tapi karena kita masih di kereta api, maka kita nanti sholat maghribnya setelah sampai stasiun dan saat itu adalah sudah isya. Apakah kita qashar atau jamak takhir atau bagaimana Ustaz? Dua-duanya boleh. Jadi perbedaannya sama dengan qashar. Kalau qashar itu ya latar kanan jadi dua rakaat. Tapi kalau tidak namun di qashar itu kan pendek. Jadi yang latar kanan bisa dua. Kita lakukan hanya dua rakaat. Sebenarnya gini, saya jamak maghrib dengan isya. Isyanya tetap 3 rakaat, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Itu qashar. Jadi maghribnya tidak yang qashar. Usolli fardhu maghrib majmu'an bil isya. Karena maghrib tidak bisa jadi qashar. Yang kedua, setelah sholat maghrib salam, ya, jangan wiridan itu langsung naik lagi. Usolli fardhu asri, usolli fardhu isya'i maksurah lillahi ta'ala 2 rakaat. Atau usolli fardhu isya'i rakaatani maksurah atau maksurah rakaatani lillahi
itu jaraknya mulai dulu, jadi suruh jarak itu sama takdir karena asal itu akhirnya jadi kalau kita lagi hajatan anggaran kita banyak kami kita jangan boleh jangan tapi kalau mengantar jalan itu kan dia tidak boleh kalau zaman takdir pas asal yang kamu zaman itu kalau kosong nggak boleh kosong di jalan tetap katakan empat. Kemudian kalau kita ada kesibukan yang memang harus buru-buru, tapi yang misalnya kesibukan adalah yang bukan sibuk maupun sibuk berkah. Tapi kalau hajatan terus ada acara apa gitu, akhirnya kita harus tunggu waktu sholat boleh berjalan. Jadi tadi kesimpulannya Ustadz, berarti kalau jamak itu bisa dilaksanakan di awal, bisa di akhir. Kalau di awal namanya takdim, kalau akhir takhir niatnya sama, hanya dalam hati, cuma rokaatnya pun sama. Tapi kalau qashar, yang 4 rokaat bisa menjadi 2 rokaat, tapi untuk yang 3 tetap 3 rokaat, hanya maghrib. Ya. Maghrib sama isya, zuhur sama